Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kenikmatan sehingga sampai hari ini, pada hari ini masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan metode daring ya teman-teman. Untuk hari ini teman-teman kelas 8 akan belajar PAI ya, Pendidikan Agama Islam pada bab 2 tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ya, mohon teman-teman semua untuk menyimak dengan baik, dengan sesama sampai selesai ya. Perhatikan karena ini ya, penting untuk teman-teman ketahui semua. Ya. Kenapa minuman keras, judi, dan pertengkaran itu dilarang? Karena sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapkan larangan-larangan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Seperti teman-teman ketahui, Al-Quran itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mana di dalam Al-Quran itu adalah pedoman, petunjuk bagi umat Islam, dan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus berpegang teguh pada Al-Quran, di mana di situ Al-Quran melarang kita untuk mengonsumsi minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Jadi kita harus melaksanakan itu. Kita tinggalkan minuman keras, jangan kita konsumsi. Kita tinggalkan judi, jangan kita lakukan. Dan kita jangan bertengkar dengan sesama manusia, sama muslim dan lainnya. Kemudian dalil apa teman-teman? Dalil nakli. Yang pertama adalah Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ini adalah dalil tentang larangan minuman keras dan berjudi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salawati fal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ya, di sini jelaskan bahwa meminum khamar, berjudi, dan jadi akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Mohon maaf, ini tadi makna atau arti yang ditampilkan di slide hanya yang ayat ke-90. Yang ke-91 ini ada tapi kurang lengkap ya, seperti yang tadi Bapak bacakan. Ya, intinya di situ adalah menerangkan tentang
untuk menghindari minuman keras dan berjudi. Kemudian selanjutnya adalah surat Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatalan nasa jami'a man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a. Laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oleh karena itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan orang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di dunia. Surah Al-Maidah ini menerangkan larangan untuk pertengkaran, untuk saling membunuh sesama manusia atau orang lain. Nah, itu dilarang. Ini ayat di Al-Quran yang dalil yang menunjukkan larangan pertengkaran atau sampai saling membunuh. Oke. Kemudian dalil yang berikutnya adalah dalil nakli juga di sini teman-teman. Dalil hadis ya, tadi yang diambil dari ayat Al-Quran, sekarang diambil dari hadis. Dalil di sini, hadis di sini menerangkan larangan minuman keras. Nabi Umar radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin hamrun wa kullu muskirin haraman. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr, disebut khamr. Apapun itu, minuman keras termasuk khamr. Narkoba itu memabukkan, termasuk khamr. Ataupun buah-buahan dan lain sebagainya yang dapat memabukkan itu juga termasuk khamr. Dan khamr itu setiap yang memabukkan itu haram. Haram itu berarti ketika kamu konsumsi, ketika kamu itu dikonsumsi, itu kamu mendapatkan dosa. Ketika kamu konsumsi, kamu tinggalkan, kamu mendapat pahala. Jadi yang di sini hadis yang menerangkan larangan mengonsumsi atau meminum khamr. Setiap yang memabukkan haram hukumnya. Kemudian di sini juga ada hadis dalil nakli, hadis tentang larangan berjudi. An Ibnu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Bermain dadu di sini dimaksud adalah berjudi ya teman-teman. Ketika dia berjudi maka dia adalah durhaka kepada Allah dan Rasul. Durhaka itu apa? Durhaka itu berarti dia melawan perintah Allah. Allah memerintahkan untuk tidak berjudi, tapi dia malah berjudi. Jadi dia durhaka kepada Allah. Paham ya teman-teman ya? Ya, jadi di sini hadis atau ucapan Nabi tentang larangan berjudi. Ya. Oke, selanjutnya di sini juga ada hadis tadi dalil nakli, hadis tentang larangan bertengkar. Wan Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatu wa kunu ibadallah ikhwana. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah kalian saling membenci, saling hasut, iri dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidaklah hal bagi seorang muslim untuk mengabaikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Ini menerangkan larangan jangan saling membenci, saling iri, dengan saling memusuhi dengan sesama muslim dan kawan, karena itu dilarang. Di sini juga diterangkan tidak boleh melebihi 3 hari, karena itu tidak baik, tidak bagus. Itu merupakan larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika itu dilarang, diterangkan oleh Rasulullah bahwa itu tidak baik, bahwa itu tidak boleh dilakukan, itu larangan, itu pasti, itu pasti merupakan larangan juga dari Allah, dan kita harus melakukannya. Kemudian yang pertama, larangan minuman keras. Ya, yang pertama larangan minuman keras, minuman khamr. Khamr atau minuman keras itu adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Seperti tadi terangkan, yang namanya khamr itu tidak hanya minuman keras ya teman-teman. Apapun itu yang dapat memabukkan itu juga disebut khamr. Nah, seperti ini narkoba itu juga termasuk khamr. Ketika itu dikonsumsi terus-menerus, maka akan berakibat buruk bagi kesehatan dan tubuh maupun mental yang mengkonsumsinya. Akibat dari mengkonsumsi minuman keras, khamr dan narkoba atau sejenisnya yang memabukkan, dia akan malas makan, fisiknya lemah, kekurangan gizi, hidupnya jorok, tidak terurus, terkena penyakit, masuk penyakit dalam, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya, sering sakit kepala, mual, muntah, sulit tidur, gangguan dalam termasuk jantung, banyak di sini akibat-akibat yang disebabkan oleh mengonsumsi minuman keras ataupun khamr atau barang-barang yang memabukkan. Termasuk gangguan mental, antisosial, dia lebih suka tidak bersosialisasi, menyendiri, asusila, bisa menyebabkan depresi juga. Oke. Kemudian judi. Dia adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya suatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Perbuatan judi sedikitnya mengandung 3 unsur. 1. Adanya materi yang dipertaruhkan. 2. Adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun yang kalah. 3. Pihak yang menang mengambil harta, sebagian atau seluruh dari materi taruhannya, sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya. Sehingga dalam judi ada pihak yang ditentukan dan ada pihak yang dirikan. Seperti contoh, ada si Budi dan Dodi. Budi dan Dodi itu bertaruh. Ada permainan contoh, dia melihat bulu tangkis antara Cina dan Indonesia. Si Budi dan Dodi ini bertaruh. Budi bertaruh dengan Dodi. Ketika nanti Indonesia menang, mereka bertaruh. Budi bertaruh, semisal mereka taruhan 100.000. Budi mengeluarkan uang 100.000 dan Dodi mengeluarkan uang 100.000. Dan jika nanti Indonesia yang menang dalam bulu tangkis itu, maka Budi akan mendapatkan uang 100.000 yang tadi Dodi taruhkan. Tetapi ketika yang Cina menang dalam permainan bulu tangkis itu, maka Budi akan mendapatkan uang 100.000 yang tadi Budi taruhkan. Nah, di sini taruhan ini itu termasuk dalam judi.
Yang pertama adanya materi yang dipertaruhkan, adanya materi satu tadi uang ya, uang 100.000 itu materi yang dipertaruhkan oleh Dodi dan Budi tadi. Dua, sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun yang kalah. Sistemnya di sini mereka berdua menggunakan sistem di permainan bulu tangkis yang mereka tonton di TV. Ketika Indonesia menang, maka Budi yang menang taruhan itu. Dan ketika Cina yang menang, berarti Dodi yang menang taruhan itu. Dan tiga pihak yang mengambil harta otomatis. Jadi nanti ketika yang menang Indonesia berarti Budi yang mengambil uang Dodi. Ketika Cina yang menang berarti Dodi yang mengambil uang Budi. Oke. Dan judi ini hukumnya haram. Ketika kalian melakukan berarti berdosa. Ketika kalian tinggalkan kalian mendapat pahala. Oke. Nampak negatif dari judi ini adalah memecah belah persaudaraan antar sesama. Otomatis karena nanti ketika contoh seperti tadi Budi dan Dodi mereka bertaruh antara Budi dan Dodi pasti ada yang kalah ada yang menang, dan ketika itu pasti yang kalah akan kecewa, dan dari kekecewaan itu bisa menimbulkan perpecahan dalam persaudaraan. Nanti Budi dan Budi bisa tidak akur lagi, mereka berdua menimbulkan kebencian, permusuhan, menjauhkan diri dari mengingat Allah, ya otomatis menjauhkan karena mereka tidak menjalankan perintah Allah. Menjadikan seorang muda meninggalkan sholat, menjauhkan diri dari rahmat Allah. Mereka jauh dari rahmat Allah karena mereka melakukan larangan. Mereka tidak menjalankan perintah Allah, ya pastinya mereka jauh dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Bagaimana mereka mau mendapatkan rahmat Allah sementara mereka menjalankan apa? Meninggalkan perintah Allah, dan mereka malah menerjang menjalankan larangan-larangan Allah, membuat jadi terjerumus ke dalam neraka otomatis karena mereka melakukan perbuatan yang haram. Mereka mendapat dosa, mereka berdosa, yang setiap yang berdosa akan masuk neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang ketiga adalah pertengkaran. Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja, yang mungkin tidak hanya remaja ya sekarang ini ya, remaja, tidak tua, tidak anak-anak, sering jadi pertengkaran. Tapi karena anak-anak masih belum balik ya, mereka masih akalnya itu masih bisa dikatakan belum apa ya, Jawa, cara orang Jawa belum nyandak. Tadi itu kalau masih anak-anak belum dihitung ya, belum dihitung mereka berdosa karena mereka masih anak-anak. Ketika kalian sudah remaja, sudah balik, kalian tahu mana yang baik buruk. Ketika kalian melakukan pertengkaran ya kalian akan mendapatkan dosa karena itu tidak baik. Dan di sini pertengkaran itu banyak menimbulkan dampak yang negatif. Pertama, merusak persatuan sama manusia otomatis. Yang kedua, membuat sama yang bertengkar perlu bahkan sampai meninggal dunia. Yang lebih parah, karena itu menimbulkan menyakiti satu sama lain. Kadang ada berita-berita di televisi, dua orang atau dua suku bahkan mereka bertengkar akibat salah paham atau akibat apalah itu, dan mereka mengangkat senjata karena pertengkaran itu sampai mereka tega melukai sama mereka tega melukai saudara setanah airnya, saudara satu Indonesia, satu negaranya, itu karena pertengkaran. Alhamdulillah teman-teman tidak sampai terjerumus ke dalam hal yang demikian. Oke. Dan di sini cara kita menghindari minuman keras. Jadi ya, larangan minuman keras, larangan berjudi, dan larangan bertengkar. Tadi sudah dicerangkan akibat-akibat dari minuman keras, berjudi, pertengkaran, dalil-dalilnya,
apa dari Al-Qur'an yang melarang, ayat apa yang melarang judi, ayat apa yang melarang minuman keras, ayat apa yang melarang tengkaran. Tadi juga ada hadis yang menerangkan larangan tentang judi, larangan apa, meminum minuman keras, larangan bertengkar. Dan ini kemudian ada cara-cara, di sini ada tips-tips atau trik-trik agar kita terhindar dari meminum minuman keras, dari pertengkaran, dan dari apa tadi, berjudi. Yang pertama, menghindari minuman keras. Caranya, kalian harus lebih selektif dalam memilih teman dimanapun berada. Dan kalau punya teman, mencari teman itu harus milih-milih juga. Jika teman itu tidak baik, jangan kalian uh, terlalu dekatlah dengan dia. Kenal boleh, tapi jangan terlalu dekat. Karena teman itu membawa membawa teman lainnya, seperti pepatah atau hadis ya, Bapak lupa ini. Ketika intinya kayak gini, ketika kalian ingin mengetahui seseorang, maka tanyakanlah temannya. Ini contoh. Nah, ketika kamu ingin mengetahui Arifin Furqan itu seperti apa, tanya, cari tahu siapa teman Arifin Furqan itu. Contoh, teman Arifin Furqan itu Budi, atau teman Arifin Furqan itu Bayi Habib Fikar. Bagaimana Bayi Habib Fikar itu? Bayi Habib Fikar itu orangnya baik, orangnya ramah, suka senyum, dermawan Pak. Nah, berarti otomatis Arifin Furqan itu ya seperti itu. Ya itu baik, ramah senyum, dermawan seperti Bayi Habib Fikar. Nah, contoh lagi, ketika kalian menanyakan Arifin Furqan itu bagaimana? Nah, Arifin Furqan itu temannya siapa? Temannya siapa? Joko. Maaf ya, saya Bapak contohkan saja. Bukan bermaksud menyinggung siapa-siapa. Arifin Furqan itu temannya Joko. Kalian ingin tahu Arifin Furqan itu seperti apa? Cari tahu Joko itu seperti apa? Karena Joko itu teman Arifin Furqan. Oh, Joko itu sukanya dia orangnya usil, suka mencuri, suka apa? Suka mencuri, suka usil, suka apa? Berani sama orang tua. Ya otomatis Arifin Furqan itu bagaimana? Arifin Furqan itu temannya Joko Pak. Nah itu Joko itu kayak gitu orangnya, berarti Arifin Furqan seperti itu ya. Tahu ya, jika kalian ingin mengetahui seseorang, cari tahulah siapa temannya. Yang pertama tadi menghindari minuman keras, lebih selektif memilih teman. Kedua, memperkuat fondasi agama. Kalian mengaji, dekat dengan ulama, dekat dengan ustadz-ustadz, agar kalian kuat dalam keagamaannya, tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah, takwa, iman, menjalankan perintah, sholat, puasa, zakat. Perintahnya termasuk jangan meminum minuman keras. Kayak gitu. Dan selanjutnya banyak membaca buku informasi tentang bahaya-bahaya minuman keras. Itu dibaca. Banyak buku-buku yang menjelaskan tentang bahaya minuman keras. Ketika kalian tahu bahaya minuman keras, maka insya Allah kalian tidak akan meminum minuman keras tersebut. Karena banyak dampak yang buruk bagi tubuh dan bagi kita jika kita meminum minuman keras. Kemudian menghindari perjudian dan pertengkaran. Ya. Yang pertama, tanamkan dalam dirimu bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Terus, biasakan berperilaku jujur, hindari perbuatan bohong atau dusta. Kemudian hindari perbuatan tidak konsisten, pelan dan bergaul dengan kawan-kawan yang berakhlak. Yakin, seperti tadi Bapak terangkan, bergaul. Intinya teman kalian bergaul itu akan membawa kalian. Jadi kalian pilih-pilihlah dalam mencari teman. Nah, pilih-pilih dalam mencari teman.
boleh kalian kenal banyak teman, tapi sekedar kenallah Allah. Jika kalian ingin mencari teman yang baik, teman karib, lihat teman, lihat-lihat sifat-sifatnya, apakah dia baik atau buruk. Ketika dia buruk, ya jangan jadikan teman karib, jangan jadikan teman baik, karena itu akan mendatangkan kerugian untuk kalian. Kayak gitu. Nah, ini cara-cara menghindari perjudian dan pertengkaran. Jangan bohong, jujur, kayak gitu. Dan tanamkan dalam diri bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Berperilaku benar, jangan berperilaku yang tidak benar, yang melanggar aturan, aturan agama, aturan hukum pemerintahan, jangan. Oke? Dan kemudian melanjutkan cari menghindari perjudian dan pertengkaran. Bila kalian melihat teman yang berjudi, cegah, nasihati jika kalian bisa dengan bijaksana. Ya. Kemudian jauhi tempat-tempat yang berpotensi untuk gunakan untuk berjudi. Kalian jangan dekat-dekat dengan tempat-tempat yang biasa digunakan untuk tempat berjudi. Kalau kalian dekat-dekat di situ, kalian bisa terbawa arus, bahasa Jawa nih, bisa katut dan dekat-dekat di main di tempat untuk judi itu. Jadi hindari tempat-tempat yang seperti itu. Jangan datangi, jauhi, dan berdoa kepada Allah agar kalian terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ingat selalu kepada Allah. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan atau apapun itu kalian kurang paham atau sekedar sharing tentang hal yang kita pelajari hari ini tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran, bisa teman-teman nanti diskusikan di WA group ataupun bisa japri ke nomor WA Bapak, silahkan. Nanti mohon setelah ini ketika ada tugas, mohon teman-teman segera kerjakan ya. Karena insya Allah nanti akan Bapak kirimkan tugas untuk teman-teman semua. Sekian, mungkin itu saja dari Bapak. Kurangnya mohon maaf. Teman-teman tetap jaga kesehatan. Semangat belajar, jangan malas. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.